Halo Sobat Pelangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Kukuh Widiatmoko di Dosen Pelangkon Channel. Pada kesempatan ini, Dosen Pelangkon Channel kedatangan tamu yang luar biasa dan beliau aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan dan ini menjadi konsen Samdito yang luar biasa. Seperti apa kegiatan Samdito? Kita ikuti nanti perbincangannya. Tetap dukung, like, comment, subscribe, dan share. Oke, selamat pagi Samdito, sehat? Sehat, selamat pagi. Ya, oke. Teman-teman, Samdito ini adalah Ketua DPC GAN Malang Raya. Nah, tentu teman-teman bertanya, apa itu GAN? Mari kita simak perbincangan berikut ini. Samdito, Ya, apa itu sebetulnya GAN itu? Bisa disampaikan? GAN ini kepanjangan dari Generasi Anti Narkotika Nasional. GAN ini berdiri pada 5 Desember 2016 dan dideklarasikan 2017, berpusat di kantor DPP di Tangerang di Jakarta, yang didirikan sekaligus ketua DPP-nya adalah Bapak Sangaji Bima. Nah, saya sebagai ketua DPC GAN Malang Raya sudah mempunyai SK dan sudah ada pengurus. Saya menjabat kurang lebih 6 atau 7 bulan yang lalu dan sudah ada deklarasi dan juga sudah ada raker, ada program-program yang sudah kita kita godok dan mau kita jalankan, dan sebagian sudah kita jalankan. Perlu diketahui juga GAN ini ialah gabungan dari para aktivis anti narkoba khususnya di Malang Raya. Di Malang Raya ini wilayahnya ialah di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Jadi ini dibentuk GAN Malang Raya ini biar menampung para aktivis anti narkoba dan di dalam GAN untuk bersinergitas dengan pihak kepolisian, BNN, kota maupun kabupaten maupun Kota Batu, instansi-instansi seperti Dinas Pendidikan, Dispora, dan dinas-dinas yang lain, khususnya mengenai perang melawan narkoba. Jadi kita khusus setiap hari kegiatannya ialah yang paling banyak ialah penyuluhan-penyuluhan, khususnya di sekolahan-sekolahan. Ini yang utama begitu. Penyuluhan di sekolah. Ya. Oke. SD, SMP, SMA. Kita bisa kerjasama dengan Dignas, Dispora, dan lain sebagainya. Oke. Itu tadi teman-teman tentang GAN. Kalau berbicara tentang struktur organisasinya, ke pusat atau ke bawah gimana? Jadi di pusat itu ada DPP, ada ketua umum, ada sekretaris, ada bendahara, dan bidang-bidang di situ ada. Terus diikuti oleh DPD di Jawa Timur. Kalau ini ada DPD di Jawa Barat dan lain sebagainya. Kita di bawah DPD Jawa Timur. Ketuanya ialah ketua DPD Jawa Timur. Selanjutnya saya sebagai ketua DPC melingkupi kota atau kabupaten. Karena di Malang Raya ini saya mohon untuk spesial karena saya pengen DPC ini tergabung dalam 2 kota 1 kabupaten, yaitu Batu, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kota Malang. Sekarang sudah berjalan dan efektif. Ternyata ide saya itu efektif. Banyak kegiatan dan kita sudah diperhatikan ke dinas-dinas atau institusi. Perlu saya jelaskan juga di sini bahwasanya DPC GAN Malang Raya itu sudah melakukan keliling ya, kunjungan kelembagaan, roadshow. Di kota, kabupaten, Kota Batu. Kita ke Dewan, ke BNN, ke kepolisian, ke dinas-dinas seperti Dinas Pendidikan. Kita diterima dengan baik karena tujuan kita baik. Yang perlu saya jelaskan juga di sini ialah DPC GAN Malang Raya ini
Anggotanya sekitar 350 sekarang ini. 150. Sudah ada PAC, ada 20-an PAC yang sudah berdiri dari 41, kalau Malangraya 41, sudah 20-an lah, 28 atau berapa, itu sudah berdiri. Dan saya mempunyai program ialah 10.000 anggota GAN. DPC Malangraya. Kenapa begitu? Ini nanti melawan narkoba ialah harus diteriakkan banyak orang. Banyak orang yang terlibat. Banyak orang yang harus terlibat untuk anti narkoba. Dan ini sudah berjalan terus. Program itu sudah berjalan terus. Nah, sekarang ini yang perlu ialah mempersiapkan, karena DPC GAN Malangraya ini baru berdiri 6-7 bulan, mempersiapkan penyuluh-penyuluh anti narkoba untuk diklat. Nah, gimana itu persiapannya? Nah, ini persiapannya ya nanti kita mengadakan diklat untuk menjadi penyuluh-penyuluh yang handal dan tepat guna untuk anti narkoba. Open recruitment ini? Rekrutmen, tapi kita batasi cuman 20 orang yang gelombang satu, nanti selanjutnya gelombang berikutnya semakin banyak penyuluh-penyuluh di DPC GAN Malangraya ini menjadi efektif. Dan kita bisa membantu tugas BNN Kota, BNN Kabupaten, BNN Kota Batu untuk membantu tenaga penyuluh. Karena BNN dan lain sebagainya anggotanya cukup terbatas. Kita ini dari lembaga swadaya masyarakat generasi anti narkotika nasional ini lebih biar lebih SDM-nya bagus, bisa memberikan bantuan yang maksimal. Artinya bisa mengimbangi. Dan memang tujuannya ialah selain penyuluh ini handal, biar yang disuluh ini juga semakin mantap, semakin paham apa itu anti narkoba. Di kualitasnya Pak, Kualitasnya ini dalam waktu dekat, mungkin dalam akhir bulan ini atau awal bulan Februari kita adakan diklat, tapi 20 orang anggota GAN. Nanti selanjutnya akan menyusul terus seperti itu. Jadi selain ini kaitan dengan penyuluhan, mumpung saya bicara, DPC GAN Malangraya juga mempunyai program penyuluhan 1.000 sekolahan. Sementara ini 1.000 sekolahan. Ini lagi kita godok di sama kerjasama, nanti kita usulkan dengan pendidikan ya, dengan Dignas Kabupaten. Ya, ada juga dengan Dispora juga sudah digodok apa kegiatan DPC GAN untuk di Dispora Kota Malang. Dan kita ada lagi program mengenai spanduk, 1.000 spanduk anti narkoba. 1.000 spanduk anti narkoba. Ya, yang akan dipasang di semua institusi, baik itu sekolahan maupun institusi desa, kelurahan, kecamatan, mungkin dinas-dinas. Karena slogan ini saya lihat masih kurang, atau di beberapa tempat itu tidak ada. Nah, ini salah satu slogan ini ialah tujuannya untuk mengingatkan masyarakat atau siswa, bahkan di kampus-kampus, apalagi Kota Malang ini kota pendidikan, perlu adanya spanduk-spanduk anti narkotika, anti narkoba. Bahaya narkoba akan disuluhkan lewat penyuluhan-penyuluhan dengan model bukan hanya seperti penyuluhan, tapi nanti dikemas dalam bentuk tertentu sesuai jenjang. Dan kita ada usul juga, ada program juga nanti melibatkan siswa untuk kampanye juga anti narkoba, itu melibatkan siswa atau mahasiswa di Malang itu untuk melakukan juga kampanye anti narkoba, aktif juga, mendorong aktif untuk kampanye anti narkoba seperti di perempatan, memberikan bunga, tapi juga akan diberikan sebuah pamflet itu. Jadi seperti itu. Selanjutnya sebetulnya dalam banyak
kesempatan kami ketemu dengan dinas, ketemu dengan DPR, Dewan, dan lain sebagainya, selalu mengusulkan untuk segera dibentuknya, karena ini penting di Malang Raya, khususnya di Jawa Timur, tentang rumah sakit rehabilitasi bagi korban narkoba. Karena banyaknya korban-korban narkoba yang sementara ini belum tertangani. Sementara ini pakai rumah sakit jiwa di Porong itu loh. Mohon izin nih Mas Sam itu. Sebelum ke sana ini nanti kita simpen dulu untuk Sobat Pelangkonar di sesi berikutnya. Oke, sepakat. Itu karena itu menarik, nanti kita bahas itu. Secara khusus nanti ya. Sam itu tadi sudah disampaikan tentang GAN, terus program kerjanya. Lalu untuk PAC ini apa fungsinya atau tugasnya? Gimana? Perlu saya jelaskan, PAC ini penting karena PAC ini membantu tugas DPC. Selain itu, peredaran narkoba ini sudah menjarah ke kampung-kampung, ke wilayah-wilayah seperti di sini di Malang Selatan itu sudah sangat kronis ya. Di sana ada, kemarin saya temukan juga ada pengedar narkoba itu yang ketangkep on-onan. On-onan. Nah ini ketemu kelas masyarakat kelas, mohon izin ini akar rumput ini. Iya, masyarakat akar rumput. Yang mana saya melihat sudah seberat itu ditemukan kejahatan pengedaran narkotika alias bandar, bahwa ada tempat-tempat tertentu juga yang masih belum terjangkau. Di situ nanti akan semakin tempat-tempat yang banyak bandarnya, nanti itu akan saya banyakin mengenai banner-banner anti narkoba. Jadi kampanye narkoba di situ akan saya banyakin itu. Di situ ada sinergitas, ada Polri, ada BNN, ada TNI. Jadi biar membuat efek jera juga bagi mereka kalau ada spanduknya, ini lagi di tempat ini lagi diawasi, untuk diingatkan juga tentang bahaya anti narkoba walaupun mereka itu bandar-bandarnya. Ya, Sobat Pelangkonar, itu tadi penjelasan cerita dari Sam Tito. Sekarang kalau boleh flashback Sam Tito, sebetulnya apa yang membuat Sam Tito tergerak, peduli untuk, bahasa saya mohon izin, konsen, bahkan terjun langsung dengan generasi anti narkoba nasional ini? Jadi begini, saya basicnya ialah seorang praktisi. Saya juga seorang akademisi juga. Saya sebagai seorang akademisi menemukan banyak sekali korban-korban narkoba. Saya sering menangani kasusnya, bagi-bagi itu korban, ya toh, bagaimana itu bandar, bagaimana itu bandar tetap eksis di lapangan, bagaimana itu dampak terhadap korban ini sampai overdosis dan lain sebagainya, tidak tertanganinya banyak korban yang menjadi korban narkoba. Itu saya banyak menemukan itu, makanya saya untuk lebih memerangi narkoba, itu niatan dari hati kecil saya, bahwasanya kita harus melawan apa itu narkoba, karena sangat luar biasa efeknya. Nah, efeknya ini harus benar-benar kita sampaikan kepada masyarakat. Di sekolahan itu saya harus lewat generasi anti narkotika nasional ini lebih khusus, ya toh, lebih khusus. Selain saya sebagai advokat untuk membela klien saya yang kaitan korban narkotika, juga saya bisa menjadi penyuluh untuk pencegahan anti narkotika. Ya toh, maksud saya di sisi lain saya tahu dampaknya, saya juga harus tahu pencegahannya. Dan di sini saya sebetulnya ketua DPC GAN Malang Raya ingin menjadikan DPC GAN Malang Raya menjadi role model sebuah organisasi anti narkotika
Jadi role model ini cukup berat karena kita harus perfect dan benar-benar menjalankan fungsi-fungsi organisasi, pencegahan, pengawasan aparat penegak hukum. Karena dalam GAN ini diatur di dalam undang-undang untuk ada peran serta masyarakat itu tadi. Keterlibatan, Iya betul. Dan upaya pencegahan ialah harus diutamakan. Karena jangan diremehkan, pencegahan itu jangan sampai diremehkan. Karena saya tidak ingin sebuah kegiatan anti narkoba ini tidak maksimal. Saya pengennya dari hati saya yang terdalam ialah pengen maksimal. Artinya dari kegiatan penyuluhan ini betul-betul mengurangi angka penyebaran narkoba di wilayah Malang Raya. Jadi itu. Artinya preventifnya tidak sekedar hura-hura gitu Mas Hamdi itu ya? Betul, betul. Artinya lebih efektif, ya betul. Pengaruhnya atau kemanfaatan dari penyuluhan itu dapat segera dirasakan. Betul. Ya, kalau bicara soal strateginya gimana Hamdi itu? Strategi apa ini? Strategi untuk mengedukasi akar rumput ini. Oh, kita makanya bekerja sama dengan khususnya Dinas Pendidikan untuk memberikan ruang gerak kita untuk langsung melakukan penyuluhan. Ya toh, melakukan penyuluhan ini tadi sudah saya utarakan banyak model. Kita jangan melulu kayak kita ngajar guru dengan muridnya untuk ini, tapi tidak. Tapi bentuk-bentuknya itu lebih ke fun dan relax. Karena kalau terlalu ditakuti atau terlalu monoton, mereka sudah jenuh. Ya toh. Jadi sampai masuk kurikulum enggak? Harapan saya ini dari DPC GAN Malang Raya ini akan mengusulkan juga bagi Dinas Pendidikan khususnya ini harus dimasukkan ke kurikulum, dan kami ini kan sifatnya nasional. Kami akan mengusulkan bersurat, mengusulkan ke institusi atasnya, mungkin Kementerian Pendidikan untuk dimasukkan dalam kurikulum. Karena ini sudah harus menjadi pengetahuan dasar, sudah harus menjadi wajib bahwasanya anti narkotika di kalangan siswa, pelajar mahasiswa itu harus dianggap ini barang haram dan tidak boleh keras. Ya toh, tidak boleh keras untuk mencoba apalagi mendekati dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Sobat Pelangkoners, menarik untuk kita berbicara dengan Samdito terkait generasi anti narkoba nasional. Tapi memang tentu ada harapan untuk bertemu lagi podcast berikutnya nggih Samdito. Ya. Teman-teman, closing statement atau harapan Samdito kepada sobat-sobat Pelangkoners, monggo. Jadi saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan, berkali-kali juga sudah saya sampaikan, jadi utamanya ialah perangi narkoba, bikin anti narkoba atau narkoba ini barang haram yang tidak boleh disentuh apalagi dipakai kepada remaja, khususnya anak-anak sekolah yang paling dasar. Ini betul-betul ini, apalagi nanti di kurikulum kalau bisa sampai ada, ini luar biasa. Selanjutnya ialah saya pengen sinergitas antar institusi, baik itu penegak hukum dari kepolisian, BNN, dari dinas-dinas terkait, itu benar-benar merespon bahwasanya ini sudah darurat narkoba dan harus dilawan narkoba. Dan terakhir, tidak salah pentingnya ialah wajib adanya rumah sakit rehabilitasi yang layak dan bagi masyarakat kalangan bawah, kalangan atas bisa menampung
para korban anti narkoba khususnya di Malang Raya, apalagi di Jawa Timur ini kalau ada di Malang Raya ini luar biasa. Amin. Harapan saya seperti itu. Jadi Siap. itu. Oke, terima kasih Samtito. Sobat Blangkoners, semoga perbincangan singkat dengan Samtito, Ketua GAN Malang Raya menjadi inspirasi, menyadarkan kita Ya, semua. saya ngusulkan. Siap, monggo ada tambahan. Ini saya biasanya ngakhiri ada salam GAN. Oke. Salam ini. GAN ini nanti Ya, ini. sebagai penutup biar tidak Pertengahan, tegang ya. Ya. Salam GAN ini ialah nanti bunyinya ialah salam GAN. Satu komando, satu hati, satu komando, tolak narkoba. Oke, kita Ya, oke ya. Ya. Salam GAN, satu hati, satu komando, tolak narkoba. Tolak narkoba. Terima kasih. Dukung like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih Samtito. Oke. Oke. Oke, ya. Mari kita menikmati Oke, ya. minuman Oasis. Oke, Sobat Blangkoners, minum dulu. Oke. Terima kasih, berjumpa kembali di sesi selanjutnya.